Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah agar kita semua diberikan ilmu yang berkah bermanfaat. Untuk itu, Bapak persilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Pelajaran berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Bapak akan terlebih dahulu mengabsen kehadiran semuanya. Ahmad Haludi hadir? Iya. Aura Nur Fatimah hadir? Iya. Hadir semuanya ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Oh, ada yang udah masuk sekarang ya. Siapa namanya? Sebelum memulai pembelajaran, ini kelihatannya karena belajarnya siang, agak ngantuk-ngantuk sedikit. Bapak minta berdiri semuanya. Coba berdiri dulu. Berdiri. Masih ingat kemarin tepuk semangat? Masih ingat? Oh. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Baik, terima kasih semuanya, silakan duduk. Ini merupakan pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua, minggu lalu kita telah mempelajari bab 1. Ada yang masih tahu temanya tentang apa? Izin menjawab Pak. Pak, silakan. Materi minggu kemarin adalah membaca dan mengidentifikasi hukum bacaan tajwid surat-surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Bagus, sekarang tahu surat Al-Maidah terdapat pada juz berapa? Oh, silakan. Juz berapa? Juz 6, betul. Masih ada yang tahu surat At-Taubah terdapat pada juz berapa? Katakan. Juz? Bagus. Terima kasih. Ya. Ternyata masih ingat ya pelajaran minggu kemarin kita tentang membahas surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 150. Kenapa Bapak bertanya tentang surat Al-Maidah? Karena sekarang materinya pun berlanjut kepada masih pembahasan bab 1, yaitu kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Baik. Kedua ini Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menganalisis, membaca, menghafal, mengidentifikasi hukum bacaan tadi, mengidentifikasi kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini capaian pembelajarannya. Selanjutnya tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menganalisis manfaat dari penerapan perilaku kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini tujuan pembelajaran, capaian dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anakku semuanya, ingin menjelaskan kepada kalian semuanya tentang materi kali ini, yaitu kita akan menggunakan metode problem based learning, yaitu problem, ada yang tahu, berbasis masalah. Nanti kalian akan dibagikan kelompok, kalian mengidentifikasi masalah, nanti dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan sampaikan ininya. Sekarang Bapak akan menampilkan video. Kalian simak baik-baik, kemudian permasalahannya disimpulkan. Baik.
Pertanyaannya, kenapa dia tidak putus asa meskipun gagal melakukan sesuatu? Pertama, gagal, tetapi dia tidak putus asa. Apa faktor yang menyebabkan dia tidak putus asa? Yang kedua, faktor apa yang menyebabkan dia bisa meraih kesuksesan? Tadi gagal, dicoba, akhirnya dia jadi juara. Faktor apa yang menyebabkan dia bisa menjadi juara? Nah, Kalau kita ingin juara, kita harus kompetisi untuk menang. betul. Orang yang kompetensi yang kebaikan maka dia akan meraih. Bapak akan membagi kalian kepada 3 kelompok, ya. Nanti didiskusikan. Nanti Bapak akan bagikan kepada kalian LKPD apa yang harus dikerjakannya, ya. Pertama, Abdul Ghani, Ahmad Al. Sudah dibentuk ya kelompoknya. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tugas kalian. Nanti kalian lihat petunjuk di LKPD ini tugasnya apa. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan data, ya. Mengumpulkan data informasi, silakan kalian cari dengan kelompoknya masing. Itu penilaian ada 2 ya. Yang pertama nilai kelompok, yang kedua penilaian pribadi. Penilaian kelompok dilihatnya pendalaman isi materi, yang dinilai daripada dinilai pribadi, keaktifan, kerjasamanya itu yang dinilai. Makanya silakan kalian untuk kerjasama dan aktif di dalam menyelesaikan masalah ini. Baik, Bapak sih nanti yang tidak paham, silakan kalian nanti bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menjalani kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nomor 1, yang pertama, diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini dijelaskan secara gamblang maupun tersirat seperti ajaklah kepada kebaikan dan laranglah kemungkaran. Nomor 2, segala amal perbuatan akan dibalas oleh Allah di hari kiamat. Segala amal baik di dunia yang kita lakukan akan dibalas nanti. Maka untuk menambah timbangan amal baik kita sehingga masuk surga, hendaknya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan maksudnya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan perintah Allah, kita telah melakukan kebaikan. Maka ketika kita telah bertakwa, kita akan beruntung dan mendapatkan derajat di sisi Allah. Yang keempat, memotivasi dan memicu diri untuk berbuat baik. Kelompok 1 silakan. Coba jelaskan ayat atau hadis perintah berbuat kebaikan dan etos kerja. Quran surat At-Taubah ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fa sayara
Setiap tindakan membutuhkan niat awal. Seberapa niat Anda dalam bekerja akan berpengaruh pada hasil pekerjaan seseorang. Seseorang yang sudah niat dalam bekerja pasti akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Dalam tugasnya dia akan selalu menjaga amanahnya dan selalu menjaga agar tidak berbuat hal-hal yang merugikan pada diri dan tempat dia bekerja. Itu modal pertama dalam meraih kesuksesan adalah memiliki niat yang kuat. Kedua, tekad yang kuat. Tekad merupakan motivasi kuat yang berada di dalam diri seseorang. Berapa bisa dilihat? Ya, silakan. Coba jelaskan Hadis tentang berbuat kebaikan dan etos kerja. Menjawab pertanyaan usaha cara yang dapat dilakukan untuk meraih kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tertutup ya kelompoknya. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tugas kalian. Nanti kalian lihat petunjuk di LKPD ini tugasnya apa. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data informasi. Silakan kalian cari dengan kelompoknya masing-masing. Yang selanjutnya mengolah informasi, kemudian verifikasi dan presentasi hasil. Nanti hasil daripada kerja kelompoknya. Kesimpulannya pembelajaran hari ini, coba silakan angkat tangan. Kesimpulannya pembelajaran hari ini bagaimana? Kesimpulannya, dalam kesimpulan ini kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja merupakan dua faktor penting yang berkontribusi pada kesuksesan individu dalam Islam. Terdapat dalil-dalil naqli dan menggarisbawahi pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja yang kuat. Dengan menggabungkan kompetisi dan kebaikan dan etos kerja yang baik, seseorang dapat